Hello everyone. So welcome. We are from America's Voice, and in today's episode, actually, it's gonna be different from the previous episode. While in this episode, I'm gonna use Indonesian versions, and we already have Mam Yani, Miss Yani Nur Farida over here. Please welcome Miss Yani Nur Farida. Okay. Hello, everyone. Okay, I think without any further ado, now let's jump into the podcast. Now we're going to our interview right now. So yeah, hello, Bu Farida, Miss Farida, Mbak Farida. Ya, halo Salsa. Bagaimana Mem kabarnya Mem? Lama ya tidak bertemu ya. Ya, long time no good. You are good too. Alhamdulillah Mem. Ya, mungkin untuk Ya, awalannya memnya bisa menceritakan sedikit nih, perkenalan sedikit nih untuk teman-teman kita agar tahu siapa sih Mem Yani. um, hello, nama saya Yeni Nur Farida. Biasanya dipanggil Yeni. And uh, saya seorang guru di suatu LPB, guru bahasa Inggris. Kemudian saya juga guru ekstrakurikuler di salah satu SMA negeri di Gresik, kemudian saya juga seorang pedagang. Oke, Ya, jadi banyak sekali ya bisnis kesibukan Mem Yani gitu ya. Sekarang yes. pengen nanya nih Mem, peran sebagai guru itu kan peran yang apa ya, agak-agak sulit. Bisa dibilang sulit ya, Mem, karena perlu kesabaran banget, kesabaran yang besar untuk untuk mengajar seseorang. Nah, em, untuk sebagai seorang guru nih, apakah itu sudah menjadi mimpi dari Mem Yani sejak Mem Yani masih kecil, masih remaja mungkin? Yeah. When I was child, I have a dream, and my dream is uh, be an English teacher. So, mimpi saya sebagai seorang guru dulu pas masih kecil, dan alhamdulillah, walaupun sekarang saya bukan sebagai guru resmi ataupun guru di sekolahan, tapi yang namanya guru itu kan bisa mengajar dimanapun kita berada. Misalnya di rumah kita bisa sebagai guru, di sekolah juga kita bisa guru. Mungkin di lingkungan kita juga bisa sebagai guru. Yang penting itu kita bisa diri kita sendiri khususnya dan kepada orang-orang di lingkungan kita atau anak didik kita. Seperti itu. Aduh, dalam sekali nih makna seorang guru yang dari Mem Yani. Nah, em, Ya. sebagai seorang guru nih, kan mimpinya waktu kecil udah bermimpi jadi seorang guru, jadi guru bahasa Inggris. Berarti Mbak Yani sudah suka untuk belajar bahasa-bahasa Inggris, bahasa-bahasa dari negara lain, seperti itu? Ya, dulu itu saya tinggal di salah satu desa di yang jauh dari kotaan. Dulu itu saya baru dapat bahasa Inggris itu pas kelas 4 SD ya. Jadi Oh, saya baru dapat bahasa Inggris itu pas kelas 4. Berbeda sama anak-anak zaman sekarang. Sekarang di kindergarten aja sudah dapat bahasa Inggris kan. Nah, iya. gitu. Jadi mulai dari situ saya sangat antusias atau tertarik sekali dengan bahasa Inggris. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira Mem, kita kalau ngomong tentang cita-cita, ngomongin tentang mimpi, dari kecil apa Mem itu punya mimpi yang lain selain jadi guru? Apa cuma udah aku pengen jadi guru aja, kalau besar aku pokoknya pengen jadi guru gitu. Eh, ya,
sesuai yang saya katakan tadi, dimanapun kita bisa jadi guru. Nah, saya punya mimpi yang lain, yaitu sebagai volunteer. Nah, Oke, volunteer itu sebagai tenaga pendidik, misalnya saya menjadi relawan di daerah-daerah terpencil untuk mengajari anak-anak di sana. Kemudian, ya itulah salah satu mimpi saya. Misalnya menjadi guru di perbatasan, misalnya antara Indonesia sama Malaysia, gitu kan ada di iya. sekolah perbatasan. Itu mimpi saya dari dulu. Nah, kira-kira mimpi yang baru saja Mem Yani sebutkan udah tercapai apa belum nih? Apa masih dalam proses untuk mencapai? Ya, saya berusaha untuk mencapainya, tapi namanya proses ya, gitu. Saya juga menyesuaikan dengan kegiatan saya sehari-hari. Jadi, eh, someday lah, suatu saat insya Allah akan saya wujudkan. Oke, amin, amin, amin. Karena saya mendengarnya juga apa ya? Wah, challenging sekali ya. Karena bukan kalau profesi seperti itu kan bukan hanya cuma membuat tertarik, tapi juga kayak menantang diri sendiri gitu loh. Kan berada di Yes. perbatasan, Hmm. yang terus banyak mungkin ada banyak suatu hambatan, especially di bidang edukasi seperti itu ya. Jadi Mem Yani mau menawarkan diri, mau mengajukan diri sendiri untuk mengajar atau mungkin berkontribusi di daerah tersebut. Jadi menurut saya itu sangat sangat apa ya, sangat high value sekali kalau menurut saya. Iya. Nah, Mem, kalau bahas tentang menjadi guru ya nih, kita kan ngomongin menjadi guru. Kira-kira apa sih yang membuat Mem itu sangat suka untuk berbagi, sangat suka untuk uh, profesi ini, sangat suka untuk mengajar gitu? Ya, I think if I teach my student, I teach myself. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Gitu, ketika saya mengajar orang lain, berarti saya harus lebih baik. Maksudnya gini, saya juga ketika mengajar anak-anak, saya juga belajar sebelumnya. Jadi itu membuat saya menjadi a learners. Jadi setiap hari saya belajar. Jadi nggak hanya mereka yang belajar kepada saya, tapi saya yang belajar kepada mereka dengan banyak hal. Gitu. Oke, Jadi itu yang membuat saya suka gitu untuk mengajar, memberikan apa namanya pengalaman, menyampaikan pengalaman-pengalaman saya atau apa yang saya punya walaupun sedikit itu insya Allah membuat apa namanya berguna untuk mereka gitu. oke, bagus sekali. Nah, Mem, kira-kira kalau misalnya ada di tengah-tengah pembelajaran nih sama anak-anak, kira-kira pernah ada suatu masalah nggak atau kalau nggak struggle gitu? Kan kita sendiri tahu kan kadang anak-anak itu kadang Ya. ada bandelnya, kadang ada nakalnya. Kira-kira ada nggak hambatan seperti itu, Mas? Eh, Kalau momen-momen seperti itu ada, biasanya saya menggunakan pendekatan kepada mereka, misalnya terkadang mereka perkataannya tak terkendali atau mungkin memakai kata-kata yang kotor atau jorok. Nah, itu sering sering terjadi. Nah, biasanya itu saya tanya, "Kenapa kamu sering pakai kata-kata yang kotor? Kamu pernah mendengar kata-kata kotor itu dari mana? Terus apakah ada orang yang pernah berkata-kata kotor terhadap kamu?" Nah, seperti itu. Jadi, Hmm. saya tanya, kenapa dia menggunakan kata-kata kotor? Terus saya juga menghimbau kepada anak-anak supaya apa ya bisa mengendalikan lisannya, bisa mengendalikan em, apa ya sikapnya ya agar bisa menyesuaikan diri, tahu tempat. Ini saat ini kita belajar, ini kita yang kita bisa apa namanya mendapatkan suatu ilmu. Nah, ilmu juga adab juga Ya, diajarkan di situ. Jadi biasanya saya kepada mereka saya eh, apa ya ngobrol kalau bisa face to face malahan kalau misalnya teman-temannya sudah pergi gitu biasanya saya ngobrol sama anak tertentu lah ya yang ada problem seperti itu. oke.
Kalau menurut saya ini dalam sekali ya, Mem, karena kalau untuk hal mengajar, seorang guru itu Mm-mm. tidak hanya memberikan ilmu, tidak hanya berbagi ilmu, tapi juga mengajari tentang adab yang mungkin sangat penting untuk diterapkan dalam hal sehari-hari. Atau mungkin orang tuanya juga mungkin kurang terlalu ketat untuk mengajarkan hal itu. Jadi peran seorang guru ini juga sangat apa ya, sangat penting sekali dalam perkembangan murid itu tersendiri. Iya. Iya. Nah, Mem, uh, kalau saya boleh tanya nih, pernah nggak sih dalam pada saat Mem mengajar, terus ada suatu hal yang mungkin hal yang terburuk pada saat Mem mengajar? Hmm. Ada nggak sih kayak Kalau kayak ya, kalau yang terburuk sih nggak ada ya. Saya rasa everything is gonna be okay. Maksudnya ya dalam tahap yang wajar gitu loh. Dalam tahap yang wajar, jadi nggak pernah. Kalaupun ada masalah ya paling masalah sedikit gitu kan. Wajar. Maksudnya masing-masing peserta didik itu kan berangkat dari background berbeda-beda, ya kan, dengan attitude yang berbeda-beda, personality-nya juga berbeda-beda. Jadi ya itu beragam warnanya. ya, Tapi tidak menjadi masalah sih sejauh ini tidak menjadi masalah. oke. Jadi alhamdulillah ya Ya, belum ada pengalaman yang menurut Mem Yeni belum terburuk ini, belum kadarnya belum ya, paling buruk ini. Dan ya, dan jujur aja dari kata-kata jawaban Mem Yeni sebelumnya, Mem yang melakukan pendekatan ke murid, terus Memnya kalau bisa bilangnya face to face aja ngomong sama anaknya, nggak di depan semua anak sedekat apa ya. bilanginya, tapi diajak face to face atau diajak ngomong berdua. Jadi anak itu apa ya, nggak cuma apa kalau biasanya kan kalau di kelas kalau saya dari pengalaman saya ya kalau dari SD SMP SMA kalau ada guru marahin murid itu udah literally di seluruh malah di depan kelas malah anak yang membuat kesalahan itu disuruh ke depan kelas terus ini kamu salah gini 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 gini. Nah kalau yang kalau menurut aku ya personally itu mungkin yang akan agak track the personality of the student itself from the inside. Karena mereka Ya, merasa apa ya, nggak hanya dimarahi tapi juga merasa dipermalukan di depan umum. Kalau menurut saya seperti itu, Mem. ya, ya, Terus saya mendengar jawabannya Mem Diani itu kayak, oh ya gini nih, apa cara yang benar nih kalau misalnya nggak hanya di kepada guru kepada murid, tapi kalau misalnya kita meskipun kita juga punya ada masalah dengan mungkin teman kita yang lain, mungkin itu merupakan salah satu pendekatan yang apa ya, yang bagus untuk dilakukan ketika kita punya masalah dengan seseorang. Jadi itu menurut saya salah satu contoh berkomunikasi yang baik terhadap suatu masalah. yes. Jadi Agree. ya, Karena apa ya? Kalau misalnya apa? Kita kalau misalnya kita nggak bisa membantu mereka menyelesaikan masalah gitu kan, jangan tambahi mereka. Jadi iya, jangan tambahi apa beban bagi mereka gitu. Kalau bisa kita memberikan apa ya dorongan untuk mereka biar bisa setidaknya berubah untuk menjadi lebih baik lah iya. gitu. Berubah untuk menjadi lebih baik dengan cara yang baik. Oke, okay. Tadi Salsa tanya tentang um, ada nggak fase-fase terburuk saat mengajar kan kondisi-kondisi terburuk. Nah sekarang kalau kebalikannya ada nggak sih momen-momen di mana pada saat mengajar lalu menganggap oh ini merupakan salah satu momen terbaik dalam hidup saya. Pernah nggak sih Mam? Ada nggak sih Mam? Free moment to teach is precious. Uh, I think gini, setiap saya itu kan, jadi kalau saya memberikan ilmu kepada mereka, memberikan sedikit apa yang saya punya itu justru saya merasa senang gitu. Jadi saya tidak merasa berkurang apapun yang saya miliki gitu. Jadi
saya bisa dekat sama anak didik saya bisa mengikuti perkembangan mereka ya. Uh, dalam hal ini mungkin English improvement-nya ya gitu. Iya. Itu saya merasa senang gitu kan mengikuti mereka, misalnya dari misalnya hanya bisa menghitung 1, 2, 3, 4 and then mereka bisa merangkai kata menjadi kalimat walaupun itu nggak banyak. Itu bagi saya itu suatu hal yang membanggakan. Jadi setiap perkembangan dari mereka, setiap pergerakan dari mereka itu suatu yang membanggakan bagi saya. Oke. Bagus sekali, Ya. Mem. Jujur saja bagus sekali. Jadi Mem itu tipenya kayak type of person that always appreciate every little thing. Yes, Iya. I am. Dan itu bagus sekali, Mem. Jujur saja bagus sekali. Ya. Dan juga kalau mendengar jawaban Mem ya, saya paham kalau misalnya Mem itu orangnya tipe orang yang bisa bersyukur dalam hal sekecil apapun itu. Ya. Iya. Dan itu bagus sekali, Mem. Karena banyak orang yang mungkin sekarang mungkin tidak mudah untuk bersyukur karena mungkin mereka terus merasa kurang mungkin. Jadi kalau saya melihat ada tipe orang seperti ini, khususnya kayak Mem Yani itu kayak oh wow, orang ini seperti layak lebih dari layak untuk dijadikan contoh gitu. Terima kasih. Saya masih untuk memperbaiki diri harinya. Okay, now we're jump into the next question, Mem. Pertanyaan selanjutnya, ini tentang profesi sebagai guru. Nah, ini kan profesi sebagai guru ini kan ada yang biasanya civil servant gitu, Mem. Apa kayak PNS? Pernah nggak sih, Mem, itu berpikir untuk menjadi pegawai negeri? Pernah. Saya 2 kali mengikuti seleksi untuk menjadi pegawai negeri. Oke. Yang pertama tahun 2018, ketika itu saya gagal di passing grade. Kemudian terakhir di tahun 2021, saya lolos passing grade, tapi untuk biasanya kan diambil 2 terbesar, 2 tertinggi nilainya. Ya, jadi saya kurang di situ. Jadi untuk terfikir untuk menjadi PNS itu sebelumnya belum, tapi justru saya melakukan gitu. Jadi sebelumnya belum pernah berpikir untuk jadi PNS, tapi langsung saja kalau pas ada ada kesempatan, ada dibuka lowongan PNS ya why not saya mencoba gitu. Tapi sebelumnya belum pernah berpikir untuk jadi PNS sebelum itu. Oke, jadi untuk tawaran lowongan kerja PNS itu Memnya awalnya berarti sama sekali belum ada minat gitu ya. Cuman karena ada kesempatan, Memnya memutuskan untuk mengambil kesempatan itu. Ya, Iya, belum terpikir, tapi ketika ada kesempatan, ya saya ambil diambil kesempatan itu, saja. saya mencoba. Ya, Bagus sekali. Karena saya juga setuju karena kesempatan mungkin nggak bisa datang 2 kali. Jadi kalau apapun yang udah di depan mata, tangkap aja, coba aja. ya coba saja. Coba aja. Nah, Challenge ya, yourself. iya, Ya, kita men-challenge diri kita sendiri ya. iya. Biar bisa menghasilkan lebih juga ya, Mem ya. Ya, Oke. Nah, sekarang Mem, pernah nggak sih kalau misalnya kan sebagai guru, mungkin ada nggak kepikiran untuk melanjutkan studi untuk reach higher degree mungkin? pernah dulu waktu fresh graduate S1 dulu pernah berkeinginan untuk lanjut S2, tetapi karena ada satu hal mengurungkan niat saya untuk melanjutkan ke program magister. Ya, kita hidup di realita ya. Mungkin belum belum jalan saya, belum ada kesempatan
untuk apa ke sana gitu kan. Mungkin dari segi finansial, dari segi mental juga gitu. Kalau dulu, tapi kalau sekarang masih berpikir-pikir lagi. Nah, Tapi kalau ada niat ya, untuk melanjutkannya. oke. Jadi kalau misalnya ada nih kesempatan bagi Mem Yani untuk melanjutkan ke luar negeri, untuk melanjutkan studi ke luar negeri, berarti kemungkinan besar Mem Yani pasti akan ambil. Gitu? Ya, Oke. ya benar. Ya. Jadi apa ya, kita juga tahu nih standar kapan kita harus merasa cukup, kapan kita harus mencari yang lebih. Yang berarti seperti itu, Mam. Ya, ya, memang seperti itu karena cukup itu ya, memiliki dua makna. Cukup untuk apa, gitu kan? Ya, Cukup itu kalau di kan ya nggak bisa cukup menerima apa yang diberikan ya, nggak bisa seperti itu juga karena apa ya manusia berkembang, keinginannya berkembang, kebutuhannya berkembang, sekitarnya berkembang, sesuatunya berkembang gitu. Jadi arti kata cukup di sini itu ya sebenarnya kemampuan diri kita untuk mengendalikan kapan kita berjuang ya untuk meraih sesuatu, kemudian ketika kita gagal ya kita tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan apapun. Jadi cukup berlapang dada. Nah, seperti itu, menerima keadaan. Gitu. Jadi nggak ambisius, nggak terlalu menuntut ini, itu ya. Kita jalani saja sesuai dengan porsi kita, kemampuan kita. Nah, seperti itu. oke. Bagus sekali nih. Jadi kita bisa tahu nih perbedaannya antara cukup atau berusaha lebih menurut standar dari diri kita sendiri. Ya. Oke, Mem, sekarang nih Hmm? pertanyaan. Em, Ya. peran Mem sebagai guru, apakah ini sudah menjadi suatu kebanggaan diri Mem? Kebanggaan diri ya. Saya justru masih merasa kurang. Oke, Wow, jadi saya mengajar apapun itu sebenarnya saya lakukan untuk diri saya sendiri gitu loh. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan itu jatuhnya kembalinya akan ke diri kita sendiri. Kalau bangga sih, nah ya saya lebih cenderung lebih senang aja, senang ya. Jadi belum oke, ke bangga saya menjadi guru, saya bisa ini, saya bisa itu tidak. Saya hanya senang terlibat dalam dunia pendidikan gitu aja. oke. Bagus sekali. Saya dengarnya kayak, aduh ya ampun, deep sekali gitu ya. Yeah, I'll try to be myself. Iya. And ya, Mem, kira-kira saya juga penasaran nih. Berarti kalau misalnya Mem tentang peran sebagai guru ini, kira-kira Mem mau mendedikasikan peran Mem ini untuk siapa? Apakah untuk kedua orang tua, ataukah memang Mem murni ingin berkontribusi untuk masyarakat, untuk meningkatkan, untuk mendevelop, untuk mengincrease the quality of the education in our country. Ya, ya. Pada dasarnya ya itu tadi saya mau jadi guru untuk diri saya sendiri. Ya, ketika saya bisa menjadi guru untuk orang lain, maka saya pertama harus bisa menjadi guru untuk diri saya sendiri. Jadi saya mengevaluasi diri saya, apakah apa yang saya lakukan ini memberikan impact yang positif kepada sekitar, kepada keluarga. Jadi ya itu tadi saya usahakan apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, bisa bermanfaat untuk orang lain, keluarga saya, dan lingkungan sekitar saya. Seperti itu. Oke. Deep sekali ya arti dari seorang guru ini. Jadi dua literally jadi hanya dua
kata, terus habis itu maknanya bisa jadi sangat lebar, jadi sangat besar. Yeah. Nah, Mem, kalau misalnya kita ngomongin tentang cita-cita dari pembahasan dari diskusi kita sebelumnya nih, kan kita bisa dibilang masih in the point that we are not in our expected position yet. Jadi bisa dibilang kita itu masih berproses gitu ya meniti karir. Nah, Yeah. bisa dibilang juga dalam proses itu kita juga mencari jati diri kita. Pernah nggak sih, Mem, dalam proses itu ada orang yang mungkin give a certain of judgment ke Mem, kayak apa ya, mungkin memandang proses itu sebelah mata, Mem. Nah, gimana Yeah. menurut Mem atas mungkin ada orang-orang yang seperti itu, dan bagaimana cara untuk overcome masalah itu? Yeah. Yeah. Gini, saya jelaskan dulu dari awal. Saya bisa sekolah sejak SMA, gitu. Saya bisa sekolah karena sepulang sekolah saya bekerja. Sama halnya ketika saya kuliah, jadi paginya saya bekerja, sorenya saya kuliah malam. Nah, itu adalah salah satu saya yang orang lain itu tidak tahu. Saya harus bekerja sambil kuliah. Dan itu pun saya tidak menjelaskan kepada siapapun apa proses yang sudah saya hadapi, apa kesulitan-kesulitan yang saya hadapi itu mungkin bagi mereka tidak akan penting gitu loh. Suatu ketika saya kan sekarang juga masih bekerja di toko bangunan ya paginya. Jadi suatu ketika ada salah satu teman saya yang sudah dibilang sukses ya, sudah berseragam bahkan ya, bilang sama saya, kok kamu masih kerja? Itu bagi saya itu sedikit menampar saya ya. Kenapa gitu? Loh kenapa? Saya kerja gitu hidup saya, kemudian proses yang saya jalani itu juga dia tidak tahu sampai saat ini ngajar di mana, terus apa aja kegiatan yang saya lakukan, apa dia peduli, kan tidak peduli. Dia tidak tahu dan saya juga tidak penting untuk menjelaskannya. Jadi saya selalu menekankan pada diri saya sendiri untuk diam saja dalam berproses gitu. Nanti kalau semisal ada kesempatan atau misalnya ya kita akan menemukan jalan sendiri untuk sukses gitu loh tanpa harus merendahkan orang lain, judge kepada orang lain gitu. Dan saya pikir teman saya mewajarkan hal itu. Kenapa? Karena mungkin dia sudah mendapatkan posisi yang dia inginkan. Cuma kalau saya jadi seorang manusia, ya maksudnya saya sampai seperti itu. Setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Okay. Yeah. Are you okay, Mem? I'm okay. I'm okay. Jadi Thank ya kalau yeah. misalnya dikatain seperti itu sampai sekarang, ya it's okay. Why? Kenapa saya harus bersedih? Nah, kan setiap kita punya jalan kita masing-masing. Gitu. Okay. Yeah. Thank you very much, Mem, by the way, for Yeah. sharing with us this very memorable stories. And yeah, okay. Ini saya jadi Yeah. dapat banyak poin nih dari Mem yang Yeah. yang pertama nih, mungkin untuk proses nih, kalau kita ngomong proses, sudah pasti Yeah. mungkin pasti ada orang-orang yang mungkin mencibir atau mungkin memberikan judgement kepada kita sebelah mata. Jadi yang paling penting itu apa ya? Bukan apa ya? Bukan pendapat orang lain terhadap proses yang kita lalui, tapi yang paling penting itu apakah kita bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Jadi mungkin proses yang kita lalui, proses yang kita going through,
with a lot of struggles itu mungkin tidak tidak berdampak begitu besar bagi mereka, tapi berdampak besar bagi diri kita sendiri. Yeah. Ya, jadi Yes. mungkin That's the kita point. mungkin jadi kita perlu untuk mungkin hanya perlu untuk menunjukkan ke hasilnya itu sendiri. Udah lihat aja besok aku jadi gimana. Udah kayak proses aku yang tahu. Gitu aja. Yes. Dan seperti itu saja. terus juga saya juga dapat poin lagi nih. Comparison is the soul of happiness, is the thief of happiness. Jadi kalau bisa, kalau dari kata-kata Mem Yani nih, kalau bisa kita nggak usah compare diri kita sama orang lain. Karena each of us being created differently. Karena setiap orang di muka bumi ini nih, semuanya berbeda. Mereka punya keunggulannya masing-masing. Mereka juga punya kelemahannya masing-masing. Jadi sebisa mungkin kita kayak appreciate diri kita sendiri. Karena kalau mungkin orang lain bisa ini, mungkin kita bisa di bagian yang lain. Yang mungkin orang lain tidak bisa. Jadi poin itu merupakan menurut Salsa, menurut poin yang sangat penting untuk dipahami, khususnya bagi teman-teman seumuran Salsa nih, ya Mem, karena banyak dari mereka yang juga masih muda tapi insecure-nya udah tinggi banget. Jadi tingkat insecure-nya itu sampai ngehancurin tingkat confidence mereka. Jadi mereka itu jadi tidak bisa bertumbuh. Jadi mereka itu juga tidak bisa berkembang. Mereka jadi tetap stuck di mana di waktu mereka harus lari mengejar mimpi mereka. Jadi kira-kira seperti itu, Mem. Jadi menurut saya jawaban Mem yang berikan hal-hal yang sudah Mem bagi di sini menurut Salsa sangat sangat berbobot dan sangat berharga untuk di-share dari audiences MLK Voice ini. Terima kasih, Sal. Iya. Dan saya juga mau berterima kasih nih Mem karena Mem udah mau jadi guest-nya MLK Voice. Semoga terima kasih juga. Ya, semoga bisa jadi pengalaman yang baik, pengalaman yang berkesan, baik untuk Mem, Yani, dan juga saya sendiri. So, Amin. okay. I think that was all our videos today. Thank you very much for your kindly attention. So, we're going to the end of the section. Now, see you on the next video of MLK's Voice. Goodbye. Bye.